Kekaisaran Romawi Timur atau yang dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium berdiri pada abad keempat. Pemerintahan yang berpusat di Konstantinopel, Turki, ini diperintah para kaisar setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Setelah berdiri selama lebih dari 10 abad, Kekaisaran Romawi Timur runtuh pada tanggal 29 Mei tahun 1453, setelah dikepung dan dihancurkan oleh Kesultanan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Mehmed II. Kekaisaran Romawi Timur, juga dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium, adalah sebuah kekaisaran yang melanjutkan kedaulatan Kekaisaran Romawi, terutama di wilayah-wilayah yang berbahasa Yunani pada abad kuno dan pertengahan. Penduduk dan tetangga-tetangga Kekaisaran Romawi Timur menjuluki negeri ini Kekaisaran Romawi. Kekaisaran ini berpusat di Konstantinopel, dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Tidak ada konsensus mengenai tanggal pasti dimulainya periode Romawi Timur. Beberapa orang menyebut masa kekuasaan Diocletianus 284–305 dikarenakan reformasi-reformasi pemerintahan yang ia perkenalkan, yang membagi kerajaan tersebut menjadi Pars Orientis dan Pars Occidentis. Pihak lainnya menyebut masa kekuasaan Theodosius 379–395 atau setelah kematiannya pada tahun 395, saat kekaisaran terpecah menjadi bagian timur dan barat. Ada juga yang menyebut tahun 476, ketika Roma dijajah untuk ketiga kalinya dalam seabad yang menandakan jatuhnya Barat Latin, dan mengakibatkan kaisar di timur Yunani, mendapatkan kekuasaan tunggal. Bagaimanapun juga, titik penting dalam sejarah Romawi Timur adalah ketika Konstantinus yang Agung memindahkan ibu kota dari Nikomedia ke Bizantium, yang akan menjadi Konstantinopel pada tahun 330. Wilayah yang dikuasai pada awal pemerintahan Kekaisaran Romawi Timur meliputi Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Kekaisaran Bizantium mampu berkembang pesat karena memiliki pelabuhan penting, yang menghubungkan perdagangan antara para pedagang barat dan timur. Kaisar Justinian pertama, yang mengambil alih kekuasaan pada 527, adalah penguasa besar pertama Kekaisaran Bizantium. Selama tahun-tahun pemerintahannya, wilayah kekaisaran mencakup sebagian besar tanah di sekitar Laut Mediterania, setelah pasukannya menaklukkan bagian dari bekas Kekaisaran Romawi Barat, termasuk Afrika Utara. Kaisar Justinian juga mereformasi dan mengkodifikasi hukum Romawi, menetapkan kode hukum Bizantium yang nantinya bertahan selama berabad-abad, dan membantu membentuk konsep negara modern. Setelah kematian Justinian, Kekaisaran Bizantium telah menjadi negara terbesar dan paling kuat di Eropa. Selain itu, banyak monumen besar kekaisaran dibangun di bawah Justinian, salah satu yang terkenal adalah Hagia Sophia. Pemerintahan Bizantium mengikuti pola yang ditetapkan di Kekaisaran Roma. Kaisar sangat berkuasa namun masih diharapkan untuk berkonsultasi dengan badan-badan penting seperti Senat. Senat di Konstantinopel, tidak seperti di Roma, terdiri dari orang-orang yang telah naik pangkat dalam dinas militer, sehingga tidak ada kelas senator seperti itu. Tanpa pemilu, para senator, menteri, dan anggota Dewan Lokal Bizantium sebagian besar memperoleh posisi mereka melalui patronase kekaisaran atau karena status mereka sebagai pemilik tanah yang luas. Namun, pejabat tertinggi di Bizantium adalah prefek Praetorian Timur yang menjadi tanggung jawab semua gubernur regional kekaisaran. Gubernur regional mengawasi masing-masing dewan kota atau curae. Anggota dewan lokal bertanggung jawab atas semua layanan publik dan pengumpulan pajak di kota mereka dan wilayah sekitarnya. Dewan-dewan ini diorganisasikan secara geografis ke dalam 100 atau lebih provinsi yang terbagi menjadi 12 keuskupan, 3 di masing-masing dari 4 prefektur kekaisaran. Sepanjang 1000 tahun pemerintahannya, Kekaisaran Bizantium terlibat dalam banyak peperangan. Selama abad ke-7 dan ke-8, serangan dari Kekaisaran Persia dan dari Slavia, dikombinasikan dengan ketidakstabilan politik internal dan regresi ekonomi, sempat mengancam kekaisaran. Ancaman baru yang bahkan lebih serius muncul dari kalangan umat Islam,
yang dipelopori oleh Nabi Muhammad di Mekah pada 622. Meski Nabi Muhammad meninggal pada 632, perjuangan dilanjutkan oleh khalifah penerusnya pada 634, ketika tentara Muslim memulai serangan terhadap Kekaisaran Bizantium dengan menyerbu Suriah. Akibat serangan umat Muslim, Kekaisaran kehilangan wilayah Suriah, Mesir, dan Afrika Utara. Pada abad ke-11, meletus perang salib yang melibatkan pasukan Kristen Eropa melawan umat Muslim. Ketika bangsa Turki Seljuk dari Asia Tengah menyerang Konstantinopel, Kaisar Alexius I meminta bantuan ke barat, menghasilkan deklarasi Perang Suci oleh Paus Urbanus II di Clermont, Prancis, yang menandai dimulainya Perang Salib I. Selama beberapa dekade berikutnya, Kekaisaran Bizantium terlibat dalam Perang Salib. Setelah kematian Andronikos pertama Komnenos dan berakhirnya dinasti Komnenos pada akhir abad ke-12, kekaisaran kembali mengalami kemunduran. Bencana melanda ketika tentara Perang Salib IV menjarah Konstantinopel pada 1204. Bahkan menjelang abad ke-13, ekonomi negara yang dulunya begitu perkasa menjadi lumpuh akibat peperangan berkepanjangan. Setelah melakukan segala upaya untuk bertahan, Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan Turki Utsmani pimpinan Mehmed II pada 1453. Kaisar Konstantinus I tewas dalam pertempuran hari itu. Pada tanggal 29 Mei tahun 1453, setelah tentara Ottoman menyerbu Konstantinopel, Mehmed dengan penuh kemenangan memasuki Hagia Sophia, yang segera mengubah gereja ini menjadi masjid. Jatuhnya kota Konstantinopel tersebut menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur yang telah berkuasa selama 10 abad lebih. Masjid ini terletak di distrik Fatih, Istanbul, Turki. 1 kilometer dari tenggara Masjid Eski Imaret. Pada awalnya bangunan Masjid Zeyrek merupakan dua gereja dan kapel yang digabung. Kompleks masjid ini merupakan peninggalan arsitektur periode Bizantium di Konstantinopel. Taman Nasional Goreme dan Situs Batu Kapadokia, ditambahkan ke daftar warisan dunia UNESCO pada tahun 1985 dalam kriteria alam dan budayanya. Lanskap berbatu ini sarang lebah dengan jaringan pemukiman bawah tanah kuno dan contoh yang luar biasa dari seni Bizantium. Nah, itulah tadi secara singkat sejarah dari Kekaisaran Bizantium mulai dari awal berdirinya sampai keruntuhannya. Semoga bermanfaat.